Kita bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai. Hai, selamat siang Bu Elvina. Apa kabarnya Bu? Selamat siang juga Ibu Dina. Kabar sehat Bu? Kenapa sepertinya saya lihat Ibu kok seperti kurang bersemangat ya, tidak seperti biasanya. Kalau boleh tahu ada masalah apa ya Bu? Ini loh Bu, sebenarnya ada yang mengganjal di pikiran. Tapi saya bingung mau mengutarakannya kemana, sama siapa. Kira-kira Ibu Dina ada waktu buat saya? Oh iya, silakan Bu. Waktu saya lagi kosong ini Bu. Kira-kira apa yang bisa dibantu Bu? Terima kasih ya Ibu Dina. Jadi begini Bu, saya memiliki sebuah permasalahan di dalam kelas saya mengajar Bu. Oh begitu. Jadi Ibu sedang mengalami permasalahan di dalam kelas waktu mengajar. Ya semoga nanti dengan cerita ini kita mendapatkan solusi dari masalah Ibu. Kalau saya boleh tahu, boleh Ibu ceritakan permasalahan Ibu? Saya ingin membahas mengenai murid saya di kelas Bu. Sudah kelas 5, tetapi sampai sekarang belum bisa membaca sama sekali. Oh seperti itu. Jadi sampai di kelas 5 anak Ibu belum tahu, ada yang belum tahu membaca. Jadi bagaimana perasaan Ibu? Sudah kelas 5 anak Ibu masih ada yang belum tahu membaca. Ya itulah Bu, saat melihat salah satu murid di kelas saya yang sudah kelas 5, saya merasa khawatir dan sangat sedih. Saya takut jika murid tersebut akan tertinggal lagi dalam pembelajaran di kelas, sama seperti di kelas-kelas sebelumnya yang telah dia ikuti, Bu. Jadi kira-kira Bu, sampai kelas 5 anak ini belum bisa membaca. Kira-kira Bu, faktor penyebabnya apa itu ya Bu? Sampai sudah kelas 5 anak Ibu tidak tahu membaca. Kira-kira tahu nggak Ibu? Jadi begini Bu, saya rasa ada banyak faktor yang dapat menyebabkan murid saya tersebut belum bisa membaca. Padahal dia sudah di kelas 5 ya. Salah satunya mungkin murid tersebut merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya. Kemudian faktor dari keluarga. Ada juga faktor lain saya rasa Bu. Siswa saya ini dari kelas rendah sudah selalu naik kelas ke kelas tinggi sampai dengan kelas 5. Dan mungkin siswa saya tersebut berpikiran meskipun tidak bisa membaca tetapi masih bisa naik kelas. Jadi mungkin merasa tidak ada masalah yang serius pada dirinya, Bu. Oh, seperti itu. Jadi selain itu kira-kira Bu seperti di rumah, Ibu kira-kira tahu nggak penyebab lain seperti kondisi dia di rumah seperti itu Bu? Kira-kira ada nggak ya Bu ya? Nah, setelah saya melihat anak saya tersebut di dalam kelas beberapa bulan ini, saya memanggil dan berbagilah terhadap orang tuanya Bu. Ya, saya ditemui oleh ibunya dan mengatakan bahwa kalau di rumah murid saya tersebut sering bermain dan tidak suka belajar Bu, dan mengatakan kepada saya bahwa murid saya itu sama seperti dirinya yang menyadari akan kekurangannya sehingga tidak memaksakan anak ibu tersebut maupun murid saya tersebut harus bisa seperti yang saya harapkan saat ini Bu. Berarti bisa dikatakan sepertinya orang tuanya kurang peduli segitu ya Bu ya menurut Iya Ibu. Bu, kurang antusias seperti itulah Bu. Iya, jadi setelah mengetahui itu semua kira-kira Ibu sudah mempunyai rencana atau tidak? Apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan anak Ibu ini yang belum bisa membaca tadi? Kalau rencana yang saya lakukan, saya sih punya, Bu.
Jadi begini Bu, rencana saya dengan cara mengajak anak tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di luar. Jadi nanti rencananya pada saat pulang sekolah saya memberikan kepada anak itu jam tambahan. Istilahnya Bu, saya spesialkanlah anak yang satu ini bagaimana supaya Ya. bisa membaca sama seperti dengan teman-temannya. Kira-kira seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya anak ini ibu tambah jam mengajarnya seperti jam belajarnya seperti itu Bu ya, di luar jam sekolah. Tentu ibu perlu ada koordinasi dengan orang tuanya. Jadi menurut ibu bagaimana cara ibu untuk berkoordinasi nanti Bu dengan orang tua si anak tersebut? Nah, kalau sebelumnya Bu, saya kan sudah memanggil dan berkoordinasi dengan orang tuanya. Dan orang tuanya tersebut pun bersedia dengan hal baik yang mau saya buatkan terhadap anak tersebut. Jadi, saya akan menjadwalkan pertemuan rutin dan membahas perkembangan belajar murid saya tersebut, Bu. Karena sebelumnya kan saya sudah pernah memanggil ibu itu, sudah sepakat dan menerima apa yang menjadi solusi yang saya berikan kepada orang tuanya, yang dapat diterima, dapat dipahami untuk kebaikan anak kami tersebut, Bu. Jadi di sini saya berkoordinasi dengan orang tuanya dan orang tuanya dapat menerima dengan baik, ya saya pun harus berkomitmen dengan apa yang akan saya lakukan, Bu. Sangat bagus sepertinya ide ibu itu ya. Berarti ibu, saya lihat ibu sudah cukup yakin akan rencana ibu ini untuk perubahan si anak tersebut. Jadi selain dari itu Bu, ada tidak rencana yang lain selain yang tadi itu yang akan ibu lakukan? Ya, Bu Dina. Rencana ke depannya mungkin? Nah, kalau tadi saya sudah berencana berkomitmen dengan penjadwalan dengan orang tuanya, begitu juga dengan anak murid saya tersebut, Bu. Saya akan pelan membicarakan secara empat mata dengan murid saya tersebut, apa yang mau saya lakukan terhadap dia. Kemudian memberikan arahan positif lah yang mudah diterima anak saya tersebut, agar dia semangat, ya kan? Nah, saya juga semangat untuk membimbing anak saya tadi. Belajar berlatih, membaca, supaya kedepannya dapat mengikuti pembelajaran di kelas layaknya seperti teman-temannya yang lain. Dan dia tidak akan ketinggalan lagi seperti itu. Kalau sudah dia bisa membaca, pastinya dia sudah perlahan bisa mengikuti materi pembelajaran sama seperti teman-temannya yang saya ajar di dalam kelas. Sangat bagus sekali sepertinya Bu ya rencana ibu. Ya semoga rencana itu nanti dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Jadi kira-kira rencana ibu akan memulai rencana ibu tadi nih kapan ya Bu ya? Rencana saya Bu, ini kan sudah di akhir bulan September ya 2024 dan minggu depan sudah melakukan ujian tengah semester. Nah rencana saya itu kan kalau pas ujian tengah semester jamnya cepat pulang seperti itu ya Bu. Iya, Jadi lebih efektif saya agak tambah lagi nanti jamnya beberapa jam, nggak nyampe lah sampai 2 jam seperti itu, cuman memaksimalkan waktu lah ya Bu ya. Jadi rencana saya akan terapkan itu di bulan Oktober awal minggu lah Bu. Habis selesai ujian tengah semester, saya akan panggil anak tersebut, saya bimbing, saya latih untuk membaca. Sangat bagus sekali saya lihat dari kalimat-kalimat ibu begitu yakin sepertinya Bu ya. Semoga Bu hasilnya nanti juga perubahan yang maksimal dapat kita dapatkan dari anak tersebut. Iya. Oke Bu. Jadi Bu, saya juga yakin sepertinya ibu bertanggung jawab dan Bu ya, komitmen untuk melaksanakannya ya Bu. Ya Bu, saya akan bertanggung jawab dan sudah berkomitmen untuk melaksanakannya demi kebaikan anak didik dan saya juga merasa puas dengan apa yang akan saya lakukan nanti Bu. Ya. Menurut saya juga rencana yang sudah Ibu
buat ini sudah sangat baik ya Bu. Mungkin anak tersebut besar harapan kita di semester depan mungkin walaupun belum lancar sekali membaca, nanti dia sudah dapat pelan-pelan mengerti membaca walaupun tidak lancar sekali, pelan-pelan. Yang penting ada perubahan ya Bu ya. Iya Bu. Semoga hasil. Jadi Bu, setelah saya melihat tadi kegelisahan Ibu, ini saya lihat Ibu udah agak senang ini kayaknya ya. Terima kasih Bu Dina, saya memang merasa lebih sedikit lega ya Bu. Senang menghadapi situasi yang saya rasakan sekarang ini. Dan saya juga bilang terima kasih sama Ibu udah memberikan waktunya, memberikan saran-sarannya, sehingga saya cukup lega Bu. Iya. Ya alhamdulillah Bu ya, semoga ya Bu ya dengan pembicaraan kita hari ini ya Bu ya, Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu tadi. Semoga nanti rencana-rencana yang sudah Ibu atur dapat dilaksanakan dengan baik, dengan hasil yang baik juga. Ya. Oke Bu, terima kasih Bu Dina. Jadi mohon maaf nih Bu, kebetulan saya ada janji juga ini kan dengan murid saya. Karena harus membuat karya Bu dari barang bekas ya, supaya menambah kreatif dari anak didik saya Bu. Oke Bu, oke. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Harus Bu, harus. Oke Bu. Terima kasih Bu Dina. Sama-sama Bu. Oke, sekarang saya. Bu Dina, ada apa Ibu tadi nelpon saya Bu? Apa kabar Bu? Sehat? Sehat Bu. Cuma ya gitulah Bu. Belakangan ini seperti ada gimana ya Bu? Kayak ada suntuk gitu, kayak ada yang ganjel gitu Bu, pingin cerita gitu sama seseorang gitu kan Bu kan. Kira-kira Ibu kalau hari ini Ibu sibuk nggak ya? Santai aja Bu, saya tidak sibuk kok, punya waktu. Kira-kira ada yang mau diceritakan nggak nih Bu? Iya begini Bu, belakangan ini saya lihat setelah saya melihat kelas saya, kebetulan saya ini mengajar di kelas 1 ya Bu ya. Saya mengajar di kelas 1. Jadi saya lihat ini kok kayaknya sekarang ini di kelas saya, di dalam kelas, di lingkungan sekitar kelas saya, seperti di taman, di tempat-tempat bunga itu Bu, kok kayaknya banyak makinan sampah di sekolah saya ini Bu. Jadi kayaknya anak-anak murid saya ini kok kayaknya kurang gitu loh Bu, makin tidak peduli dengan kebersihan lingkungan gitu Bu. Oh, oke. Jadi saat ini Ibu ingin bercerita tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya Bu. Kira-kira seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, betul Bu. Oke. Permasalahan apa aja yang muncul karena banyaknya sampah ini Bu? Kira-kira apakah unsur sengaja atau bagaimana ini Bu? Gini Bu, sebetulnya di awal dulu waktu kelas 1 saya itu kan di kelas 1, jadi karena mereka masih di kelas 1 saya dari awal sudah biasakan mereka untuk membuang sampah di awal. Jadi akhir-akhir ini saya itu risih Bu, karena padahal saya ini sudah letak tong sampah itu 2 Bu, di dalam dan di luar kelas gitu ya Bu. Nah kebetulan kan karena saya di kelas 1, anak-anak itu masih pakai pensil. Jadi kalau pakai pensil kan ada di raut itu ya Bu ya. Jadi saya letak itu pensil tong sampah itu di dalam supaya anak-anak itu tidak keluar masuk seperti itu. Jadi kok saya lihat makin lama ini tidak di luar, tidak di dalam, kok sepertinya sampah itu makin banyak gitu Bu. Padahal dulu waktu di awal pembelajaran itu saya sudah buat keyakinan dengan anak-anak saya untuk mereka menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi menurut Ibu ini kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid Ibu mulai tidak peduli dengan kebersihan di kelas? Padahal kan
tadi sudah Ibu sediakan tempat sampah, mau di dalam kelas maupun di luar kelas. Setelah saya lihat-lihat ini ya Bu ya, setelah saya perhatikan beberapa hari ini, eee, makin ke sini kok kayaknya mereka itu kurang gitu Bu, kesadaran mereka akan sampah seperti itu, makin kok dari awal masuk sekolah kok kayaknya semakin parah gitu kan. Lalu sepertinya itu mereka kurang termotivasi gitu Bu, kurang termotivasi akan lingkungan yang bersih, yang indah, seperti itu Bu. Selain yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira ada yang penyebab lain seperti itu, Bu? Setelah saya lihat-lihat juga ini ya kan Bu, di sekolah saya itu, setelah saya pikir sepertinya karena anak-anak murid saya ini di kelas 1 gitu ya Bu ya. Jadi mungkin mereka melihat gitu di kelas-kelas yang lain, di kelas-kelas yang lebih tinggi gitu, kelas abang-abang dan kakak-kakak mereka gitu, kelasnya, nggak bersih gitu mungkin Bu. Jadi sepertinya ini anak-anak saya ini, murid-murid saya ini berpikir, "Oh abang kakak kelas aja kelasnya itu nggak bersih," gitu. Jadi mungkin mereka itu timbul di dalam hati, di dalam diri mereka itu jadi kayak males gitu Bu, tidak peduli gitu akan sampah. Setelah itu juga Bu, sepertinya Ibu, karena saya ini kebetulan saya baru pindah sekolah Bu ya, jadi saya masih penyesuaian di sekolah saya yang baru ini. Jadi sekolah saya yang baru ini itu letaknya di sekitar daerah pesisir gitu Bu. Di daerah pesisir itu setelah saya perhatikan, memang karena di dekat sungai itu, jadi kalau air pasang naik ke atas, sampahnya banyak tinggal di atas. Jadi mungkin setelah saya perhatikan, murid-murid yang sekolah di sekolah kami itu sudah terbiasa dengan lingkungan-lingkungan yang kotor, banyak sampah, sampah di mana-mana. Jadi mereka itu tidak risih gitu Bu kalau melihat sampah. Oh, berarti mereka udah hal biasa ya, Bu, udah lumrah ya menurut mereka ya. Dengan keadaan yang Iya, Bu. seperti itu berhubung karena daerahnya juga daerah pesisir. Nah, Iya. jadi terkait penyebab dari permasalahan tersebut, saya yakin Ibu sudah sempat terpikir ini. Bagaimana cara untuk menanggulanginya? Nah, kira-kira untuk melakukan rencana, memberikan solusi terkait permasalahan yang ada, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya ini? Memang saya sempat mempunyai rencana, yang pastinya saya setiap hari mungkin akan lebih mengingatkan anak-anak saya, tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat gitu ya, Bu. Lalu, saya juga akan memutar-mutarkan video di kelas, tentang dampak dan bahaya dari sampah. Wah, luar biasa sekali ya, Bu ya. Sangat bagus itu ide yang Ibu buatkan rencananya ke depan. Dengan melihat gambar dan video langsung, jadi anak-anak lebih sadar ya, Bu ya, akan bahayanya sampah. Nah, lalu kira-kira ada tidak rencana lain yang akan Ibu lakukan? Sepertinya saya juga akan berkoordinasi seperti itu Bu dengan kepala sekolah. Saya akan coba mengusulkan beberapa program seperti sadar sampah, lalu lihat sampah ambil, lalu juga saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah seperti membuat poster-poster kebersihan yang diletak-letak di sekitar lingkungan sekolah. Lalu juga saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya Bu untuk saling bekerja sama untuk memberi pengertian kepada seluruh murid yang ada di sekolah saya dan memberi pemahaman tentang kebersihan, tentang sadar akan sampah, seperti itu, Bu. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bu Dinar rencananya ini. Jadi kira-kira kapan akan Ibu rencana ini akan Ibu lakukan? Ya kalau pelaksanaan untuk di kelas saya mungkin secepatnya ya Bu ya, karena saya mau secepatnya ada perubahan sebelumnya, tapi saya terlebih dahulu akan mencari referensi-referensi video yang menarik seperti itu kan, membuat PPT yang akan saya tampilkan kepada murid-murid saya, sehingga mereka tuh merasa termotivasi, merasa tersadar, tergerak akan bahaya-bahayanya sampah. Lalu untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah juga saya akan meminta waktu untuk mengatur jadwal kepala sekolah
tentang usulan-usulan saya yang akan saya sampaikan dan waktu untuk saling berkolaborasi dan bercerita dengan teman rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Bagus sekali idenya ya Bu ya. Jadi bukan hanya di sekolah di kelas Ibu saja ya, tapi sudah menyeluruh di lingkungan sekolah juga. Nah, dengan begitu saat kepala sekolah hadir, semua persiapan sudah siap dan langsung melakukan rencana kegiatan yang dimaksud ya Bu. Kira-kira dukungan apa saja yang Ibu butuhkan? Kalau dukungan yang utama pasti Bu dari kepala sekolah ya Bu ya, baik dari motivasi dan material. Kalau untuk material mungkin Bu karena kan saya memerlukan beberapa poster itu kan membuatnya juga pakai dana ya Bu ya. Lalu saya juga mau mengusulkan membuat tong sampah menarik yang unik gitu untuk menarik perhatian murid-murid saya. Dan juga saya pasti memerlukan dukungannya dari teman sejawat Bu. Karena dengan dukungan mereka mungkin akan lebih cepat untuk menuntaskan masalah sampah yang ada di sekolah kami. Seperti itu. Ya, mantap Bu, luar biasa. Saya yakin rencana yang Ibu buat akan sangat berdampak positif ya bagi lingkungan sekolah Ibu. Jadi sekolah Ibu bisa menjadi sekolah yang bersih, indah, nyaman. Nah, bisa juga diterapkan mereka nanti Bu dari rencana yang Ibu lakukan. Nanti akan mereka terbawa ke lingkungan tempat tinggalnya. Apalagi daerah pesisir ya Bu ya, berdampak positif sekali Bu. Iya, betul Bu. Besar. Baiklah Bu, dari percakapan kita tadi, sepertinya tanpa Ibu sadari Ibu sudah melakukan dan sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu alami. Bagaimana perasaan Ibu sekarang ini? Ya Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Dengan percakapan kita hari ini saya sedikit plong, saya senang karena ternyata saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu ya. Apakah masih ada Bu yang mau diceritakan lagi? Kayaknya cukup Bu. Itu dulu mungkin untuk hari ini Bu. Terima kasih waktunya ya Bu ya. Hasil Bu, rencana-rencana yang akan diterapkan nantinya.